Kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan oleh 10 anggota Polres Kelungkung terhadap seorang warga bernama IWS 47 tahun terus menimbulkan polemik di Denpasar, Bali. Kejadian tragis ini dimulai ketika IWS ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam kasus kepemilikan kendaraan bodong pada akhir Mei lalu. Diketahui korban yang sebelumnya telah membuat laporan resmi ke Polda Bali pada 29 Mei 2024 mengklaim bahwa proses penangkapannya tidak hanya melibatkan penahanan biasa, tetapi juga serangkaian tindakan kekerasan yang brutal. Menurut Reski Pratiwi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali, korban telah mengalami penganiayaan fisik yang mengakibatkan luka parah, termasuk pecahnya gendang telinga. Kabar mengenai insiden ini pertama kali mencuat setelah IWS mengadukan kejadian tersebut ke LBH Bali, yang kemudian menghubungi Polda Bali untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun Pratiwi juga menyayangkan bahwa petugas Sentral Pengaturan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Bali awalnya mengarahkan laporan ini pada 352 KUHP tentang penganiayaan ringan yang menurutnya tidak mencerminkan keparahan kasus ini. Sementara itu, Kombes Pol Jansen Avitus, Kabid Humas Polda Bali, telah mengonfirmasi adanya laporan terhadap 10 anggota Satreskrim Polres Kelungkung terkait insiden tersebut. Meskipun demikian, Avitus menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan dan penyekapan terhadap IWS adalah tidak benar. Peristiwa ini telah menimbulkan keprihatinan besar di kalangan masyarakat Bali terkait penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. LBH Bali berharap agar Polda Bali dapat menangani kasus ini dengan serius dan memberikan keadilan bagi korban yang merasa telah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Bali terkait langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam menanggapi dugaan serius ini. Pihak berwenang diminta untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait kronologi serta tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Publik menantikan kelanjutan dari kasus ini sambil berharap agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Kejadian ini dialami oleh korban pada tanggal 26 hingga 28 Juli berupa serangkaian penyiksaan, penyekapan dari tanggal 26 sampai 28 dan termasuk juga tindakan pelanggaran prosedur. Jadi ada proses penangkapan, ada proses dia ditahan, dan ada proses penggeledahan rumah dan juga penyitaan 5 buah mobil dari usaha milik korban. Itu yang diambil secara melawan hukum, tidak ada surat tugas, tidak ada surat perintah yang diberikan oleh 10 orang personel yang datang tiba-tiba ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.